Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bioteknologi modern dan dampak negatifnya. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Saiful Aldin, absen 19, Muhammad Farid Widyadana, nomor 21, Muhammad Fawas As-Siddiq, nomor 23, dan Muhammad Willy, nomor 25. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah teknik menghasilkan suatu produk atau jasa yang telah memanfaatkan jaringan sel atau materi inti suatu organisme melalui rekayasa genetika. Rekayasa genetik ialah mengutak-atik asam nukleat DNA atau RNA yang menyimpan informasi materi genetik untuk sifat fisik atau psikis makhluk hidup. Ciri-ciri bioteknologi modern adalah mulai berkembang sejak ditemukan DNA karena melibatkan rekayasa genetika, rumit, memerlukan ketelitian dan menguasai ilmu biokimia, genetika, dan mikrobiologi. Alat dan bahan yang digunakan sudah modern. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Cloning dan kultur jaringan pada bioteknologi modern. 1. Cloning adalah salah satu teknik reproduksi secara aseksual. Ia menggunakan sel tubuh atau sel sama makhluk hidup. 2. Kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian dalam media tanam buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur. Teknik kultur jaringan ini sangat dibutuhkan oleh petani yang ingin menghasilkan produk dalam waktu yang cepat dan jumlahnya banyak. Hidroponik. Pertama, hidroponik itu adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya dan meletakkan akar pohon ke dalam air yang diberi orang pasir, kerikil, atau batu apung. Jadi, ID hidroponik itu adalah menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi biasanya menggunakan orang ian, pasir, kerikil, atau batu apung. Aeroponik. 2. Aeroponik itu adalah teknik penanaman sayuran dengan menggunakan styrofoam yang berlubang-lubang, sehingga akar tanaman itu akan menjuntai ke bawah. Aeroponik ini akan lebih banyak menyerap oksigen sehingga akan lebih cepat tumbuh dan tidak ada air yang hilang karena penguapan. In vitro. In vitro merupakan sebuah teknik pembuatan di mana sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh manusia. Berarti tidak diperlukan di bagian tuba fallopian atau tidak, tapi dia dilakukan di luar, yaitu disebut sebagai bayi tabung. Sel telur yang telah matang diambil dari ovarium kemudian dikeluarkan dari tubuh wanita, lalu dimasukkan ke dalam tempat terjadinya pembuahan, kemudian dimasukkan sperma ke dalam wadah tersebut, sehingga akan terjadi proses fertilisasi dan akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita dan akan berkembang selama 9 bulan sehingga akan lahir sebagai bayi tabung karena fertilisasinya dilakukan di luar tubuh wanita. Manfaat teknologi interaktif. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang disisipi oleh gen dari spesies lain atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda dari makhluk hidup lainnya. Teknik ini dikenal dengan rekayasa genetika. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Salah satu contoh tanaman transgenik yang sudah dikembangkan saat ini adalah padi, mengandung
provitamin A, beta karoten dalam jumlah tinggi karena dari gen tumbuhan narsis, jagung dan bakteri Erwinia telah disisipkan pada kromosom padi. Beberapa dampak negatif bioteknologi modern yaitu: 1. Susu sapi yang telah disuntikkan hormon BGH, bovine growth hormone, atau sering disebut hormon pertumbuhan sapi. Hal ini disinyalir mengandung beberapa bahan kimia baru yang punya potensi bahaya bagi kesehatan manusia. 2. Jagung yang telah direkayasa sebagai pakan unggas dapat menjadikan unggas tersebut mengandung genetik modified organisme yang disingkat GMO, dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan manusia. 3. Ada dugaan bahwa SARS, Reverse Acute Respiratory Syndrome, yang telah menghebohkan dunia diduga disebabkan oleh rekayasa genetika dari virus corona. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, yang telah menjelaskan IPA tentang bioteknologi. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode penanaman menggunakan hidroponik. Metode penanaman menggunakan hidroponik adalah teknik penanaman yang dilakukan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, namun menggunakan media lain seperti rock wool, sekam, dan air yang terus dialirkan dan dicampurkan dengan nutrisi agar pertumbuhan terjadi dengan baik. Metode penanaman aeroponik merupakan salah satu tipe dari metode hidroponik air yang sudah berisi larutan nutrisi dan hara disemburkan dalam bentuk butiran seperti kabut hingga mengenai akar tanaman. Yang membedakan aeroponik dan hidroponik adalah oksigenasi dari setiap butiran kabut halus larutan hara yang membuat respirasi akan lancar dan menghasilkan banyak energi bagi tanaman. Contoh tanaman hidroponik dan aeroponik hampir sama saja seperti tanaman sayuran hijau. Tanaman hidroponik dan aeroponik memiliki hasil reproduksi. Tanaman hidroponik dan aeroponik memiliki hasil produksi yang sangat menggantungkan karena memiliki nilai jual yang tinggi. Memang tanaman yang ditanam dengan kedua teknik ini tidak akan laku oleh kalangan menengah ke bawah. Namun di pasaran, kedua hasil produk dengan teknik ini selalu habis dijual dan diborong dengan kalangan menengah ke atas. Tanaman yang dihasilkan dengan teknik ini menghasilkan kualitas yang baik, higienis, sehat, segar, renyah, beraroma, dan cita rasa yang tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi karena kebanyakan teknik ini adalah teknik yang memiliki konsep tanaman organik. Karena kesehatan konsumen lebih diutamakan daripada menggunakan teknik yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang bisa membahayakan konsumen dan memberikan efek bagi jangka panjang. Tanaman hidroponik dan aeroponik memiliki nilai jual yang luas dan sangat laku di pasaran karena kebutuhan nutrisi pada tanaman terpenuhi. Aeroponik merupakan salah satu cara budidaya dan modifikasi hidroponik terbaru. Beragam bentuk yang berprinsip pada teknik ini telah diciptakan selama lebih dari 20 tahun dan sudah banyak negara yang tertarik dan mencoba untuk menerapkan teknik aeroponik. Beberapa seperti Korea dan beberapa negara lainnya. Indonesia baru memiliki teknik penanaman hidroponik saja, belum sampai pada teknik aeroponik. Tanaman hidroponik dan aeroponik mempunyai hubungan antara tanaman dengan beberapa komponen penanaman sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi tanaman. Tanaman apa saja yang bisa menggunakan hidroponik? Penanaman dengan hidroponik biasanya dilakukan untuk beberapa jenis sayuran dan buah seperti bayam, kangkung, selada, pakcoy, sawi, tomat, cabai. Selain sayuran, tanaman buah seperti melon dan stroberi juga dapat ditanam dengan cara hidroponik. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.